Tes 1, 2, 3 dicoba, 3, 2, 1 dicoba. Tes. Hendak dimasak menjadi dua dengan bismillah pembuka acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh hebat buat semangka, daunnya lebat, tumbuh berkeliling. Sebelum acara kita buka, izinkan saya menyapa hadirin. Salam kasih, salam literasi dan salam sehat. Perkenalkan saya Dwi Maya Anggraini, pemandu acara Inilah Bintang Riau, program pemerintah Provinsi Riau yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kasihkan Provinsi Riau. Disiarkan langsung dari lantai 4 ruangan Sepan Warna, Gedung B, Atas Semangat S, Jalan Jenderal Sudirman nomor 42, Pekanbaru. Kemudian, Bapak Ibu dan pemirsa acara ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Universitas Riau serta izin Universitas Riau. Riau Rek hari ini mengusung tema pentingnya literasi arsip keluarga, dan di hadapan kita bersama telah hadir moderator kita Bapak Khairansyah yang merupakan Kasih Karisma Dia Dinas Pertanian Kasihkan Provinsi Riau, serta narasumber kita Bapak Winarno Tamiseno MSI yang merupakan Kasih Karisma Dia Dinas Pertanian Kasihkan Provinsi Riau. Berhubung sesi pembukaan telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Khairansyah, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara, Bapak Ibu para peserta JUM, sahabat jelita yang kami hormati. Pergi ke hutan, mengembala keledai, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara literasi arsip keluarga dimulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar di sekolah dengan guru antropologi. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara literasi arsip keluarga dimulai, mari bersama kita ucapkan basmalah. Bapak Ibu para peserta JUM, sahabat jelita yang berbahagia, mari sama-sama kita awali acara ini dengan membacakan basmalah, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini, mulai dari awal berlangsung sampai pada paripurna acara ini, diberikan kemudahan, kelancaran, petunjuk, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam arsip, salam literasi, dan salam sehat. Bapak Ibu para peserta JUM, sahabat jelita yang berbahagia, setinggi puji sedalam syukur, mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan umur yang berkah, yang mana pada pagi hari ini kita dapat untuk mengikuti acara JUM pentingnya literasi arsip keluarga yang ditaja oleh Jelita Riau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau di ruang Cepron lantai 4. Kemudian salawat beriring salam, mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat Nabi, insya Allah nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu para peserta JUM yang berbahagia, kegiatan pentingnya literasi arsip keluarga merupakan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang menyatakan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima berbagai elemen dan masyarakat. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut,
implementasinya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau harus menjalankan fungsi pembinaan kearsipan kepada pencipta arsip kelembagaan, perseorangan, dan masyarakat. Arsip keluarga menjadi bukti dan penanda aktivitas yang dilakukan seluruh anggota keluarga, dari pendidikan dalam bentuk rapor dan ijazah, kemudian kesehatan, ada induk medical record, kartu keluarga, KTP, dan surat nikah, semua disimpan sebagai arsip. Kegiatan ini mengedukasi masyarakat, khususnya keluarga, agar mengelola arsip dalam bentuk pemberkasan, perlindungan arsip keluarga, dan penyelamatan arsip statis. Juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arsip keluarga, ketersediaan arsip yang akurat, terpercaya, dan dapat digunakan. Baik Bapak Ibu peserta Zoom, untuk menambah wawasan kita bagaimana pentingnya literasi arsip keluarga akan diinformasikan oleh pemateri pada kesempatan ini. Saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Winarno Hanuseno, MSI, jabatan fungsional arsiparis ahli madya, instansi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, pendidikan S2 Ilmu Pemerintahan, HP 0812 7645 550. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kepada Bapak narasumber dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Winarno dipersilahkan. Terima kasih Bang Heri ya, biar akrab kita. Boleh Mas Wir, ya, pagi ini. Insya Allah kita laksanakan. Pagi ini berbincang soal arsip keluarga. Insya Allah kita akan kemukakan bagaimana nanti Mas Win menyampaikan materinya. Mudah-mudahan nanti para peserta Zoom bisa memahami apa yang kita laksanakan pada hari ini. Baik Bang Heri. Seperti yang Bang Heri ungkapkan tadi, bahwa arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Iya. Yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, benar, pemerintahan daerah, iya, kemudian lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan di sana ada penekanan perseorangan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi memang arsip itu, arsip keluarga terutama itu sangat penting. Saking pentingnya di undang-undang pun diatur kan gitu. Benar. Maka di sana disebutkan ada arsip perseorangan. Karena dalam keluarga itu kan kalau kita bicara keluarga, tentu di keluarga itu adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota-anggota keluarganya. Nah, di sini nanti kita banyak berbicara masalah arsip keluarga. Benar. Jadi di situ tentu kalau dalam arsip keluarga nanti arsip yang dibicarakan adalah arsip dari orang-orang per orang yang menjadi anggota keluarga tersebut. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat Jelita yang mengikuti acara baik di Zoom, kemudian juga di Instagram maupun live di Facebook dan YouTube. Mari sama-sama kita dapat berbicara, bincang-bincang pagi ini tentang arsip keluarga. Karena kenapa kita bicarakan arsip keluarga itu satu arsip yang penting bagi kita semua. Di dalam segi kehidupan kita, dalam daur kehidupan kita, dalam siklus kehidupan kita, setiap siklusnya akan menghasilkan arsip. Kalau kita bicara arsip keluarga, tentu keluarga diawali dari pernikahan. Dari pernikahan akan tercipta arsip akte pernikahan atau arsip surat nikah. Dari dari hasil perkawinan tentu akan insya Allah akan diberikan keturunan, diawali dari kehamilan,
dalam kehamilan pun sudah akan tercipta arsip. Misalnya di sana sudah ada USG dari dokter yang mengabarkan janin di kandungan. Kemudian setelah lahir muncullah akte kelahiran atau surat kelahiran. Kalau surat kelahiran diterbitkan oleh klinik atau dokter bidan, kemudian untuk sebagai bahan untuk mengurus akte kelahiran di kantor kependudukan dan catatan sipil. Mas Win bisa bertanya sebentar, kita Ya. rileks aja Mas Win. Nah, tadi Mas Win ada mengatakan bahwa surat kelahiran itu termasuk juga arsip keluarga. Berarti arsip itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita berkeluarga untuk dilestarikan sebagai arsip statis, begitu Mas Win? Arsip akte kelahiran memang sangat penting, dan justru kalau dalam kehidupan sehari-hari masih merupakan arsip vital barangkali Bang Heri ya. Karena kenapa demikian? Arsip tersebut pasti akan kita gunakan. Sekurang-kurangnya dalam mendaftarkan sekolah, arsip akte kelahiran diperlukan. Kemudian daftar nikah pun diperlukan. Bahkan daftar pegawai, mahasiswa, dan juga kepentingan-kepentingan tertentu arsip akte kelahiran diperlukan, karena di situ merupakan hak keperdataan dari yang dilahirkan, dari bayi sampai mungkin meninggal ya kalau akte kelahiran. Dan barangkali kalau mungkin bukan arsip statis ya Bang ya, tapi arsip vital ya barangkali. Karena kalau dia meninggal kan arsip itu udah nggak ini lagi, karena digantikan dengan arsip kematian. Ya itu. Jadi yang berhak menerima arsip kematian adalah janda atau duda yang bersangkutan. Baik. Mungkin begitu Bang Heri. Kemudian kita lanjut tadi, lahir akan terbit surat keterangan lahir dan kemudian juga akte kelahiran. Kemudian setelah itu daur berikutnya adalah sekolah. Dalam sekolah nanti akan tercipta arsip, yaitu rapor, kemudian ijazah, surat keterangan lulus dan sebagainya, itu merupakan arsip setelah sekolah. Kemudian setelah lulus sekolah, kuliah pun demikian kan, sama perlakuannya dengan sekolah, akan timbul apa istilahnya itu kalau sekarang indeks prestasi ya, indeks prestasi mahasiswa itu terdekat dengan mungkin kalau di sekolah itu seperti nilai-nilai kita di semesteran ya. Kemudian nanti setelah lulus juga terbit arsip yang namanya ijazah. Kemudian setelah lulus dari kuliah, mungkin kita bekerja. Dalam bekerja juga akan tercipta arsip. Sekurang-kurangnya kalau pegawai negeri sipil itu akan muncul yang pertama SK penetapan sebagai calon pegawai negeri sipil. Kemudian jadi PNS. Demikian juga kalau di swasta kan juga ada SK pengangkatan ya, istilahnya SK penetapan sebagai karyawan. Kemudian nanti ada gaji berkala. Kemudian terakhirnya mungkin kalau jadi kerja ini pensiun ya Bang ya. Benar, pensiun. Masuk di sana mungkin di dunia kerja itu ada prestasi kerja dan sebagainya. Kemudian setelah bekerja dalam daur hidup, mungkin dalam itu kita ada urusannya dengan kesehatan. Nah, dalam kesehatan arsip yang diperlukan atau yang tercipta di sana adalah seperti asuransi kesehatan, kemudian kalau secara umum sekarang lebih dikenal dengan kartu BPJS ya, yang BPJS kesehatan. Kemudian kalau yang bekerja tadi mau izin juga ada barangkali asuransi kerjaannya itu BPJS ketenagakerjaan. Kemudian juga dalam kehidupan juga nanti kan ada kita beli-beli yang jadi aset kita. Arsip yang tercipta di sana nanti ada sertifikat, BPKB, dan lain sebagainya yang sehubungan dengan aset-aset yang akan kita miliki. Karena seakan-akan gini ya, kalau kita memiliki sesuatu, umpamanya memiliki sepeda motor, nggak punya BPKB kan rasanya juga nggak ini ya, nggak percuma juga gitu. Karena tidak nilainya itu akan otomatis akan berkurang dan juga diragukan apakah milik kita atau bukan. Kemudian juga untuk arsip yang sifatnya aset, yang bersifat properti ya, seperti rumah, kemudian juga tanah,
itu kan kalau nggak ada sertifikatnya kita juga diragukan kalau terjadi sengketa tanah, sengketa lahan dan sebagainya, benar. pasti kita akan perlu ke sana. Kemudian juga setelah itu juga saat mendirikan bangunan kita memerlukan arsip yang namanya izin mendirikan bangunan. Kemudian selain itu juga dalam kehidupan kita bernegara ini kan sebagai warga negara yang baik itu harus taat pajak. Kan gitu juga arsip-arsip yang tercipta dari pembayaran pajak juga harus kita kelola dengan baik. Berarti itu apa namanya PBB barangkali ya, gitu salah ya. satunya PBB. Kemudian juga ada mungkin kalau kita pegawai kan ada pemotongan pajak untuk PPH itu juga kan Bang Heri ya. Benar, nah, terakhir dari fase kehidupan kita itu pasti ini kita sesuatu yang pasti dari kita yang hidup adalah mati ya Bang ya. Kematian, kematian itu adalah kematian. Nah, di situ juga akan timbul arsip yang mungkin arsip terakhir dari siklus kehidupan kita itu diakhiri dengan namanya nanti akte kematian, yang di sini akte kematian itu sangat juga diperlukan dalam kehidupan kita karena dalam arti akte kematian itu kan nanti akan menimbulkan hak-hak waris dan sebagainya gitu. Nah, kemudian juga Bang, arsip-arsip tadi masing-masing akan kita gunakan ya. Misalnya untuk kepentingan mendaftar sekolah. Di sana kita memerlukan akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapor. Kemudian juga barangkali ada surat keterangan kelakuan baik dari sekolah yang sebelumnya. Kemudian untuk keperluan melamar pekerjaan di sana diperlukan ijazah atau STTP. Kemudian juga ada transkrip nilai, foto, akte kelahiran dan sebagainya yang disyaratkan oleh pemberi kerja. Kemudian untuk persyaratan pengajuan kredit kita juga memerlukan arsip, diantaranya KTP atau paspor, kemudian NPWP, kemudian SK CPNS kalau SK CPNS dan PNS sebagai pegawai, kemudian juga SK sebagai karyawan ya barangkali. Itu persyaratannya. Ya, intinya semua dari kehidupan kita memerlukan arsip semua ya gitu. Kemudian arsip arsip itu berperan sangat penting bagi kehidupan kita selaku pribadi dan keluarga dan masyarakat. Baik. Dan berbangsa dan bernegara. Iya, betul. Seperti diatur dalam Undang-Undang 43 tadi kan jelas Bang. Iya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu ada arsipnya tadi. Kenapa demikian? Karena kalau kita memiliki arsip, pasti kita akan mengalami kerugian bahkan kegagalan. Apa contohnya? Kita mengalami kerugian. Sekarang yang lagi ngetren adik-adik kita atau kawan-kawan kita yang honorer lah ya, gitu contohnya. Benar. Itu kan diminta untuk mempersiapkan arsip-arsipnya dan sebagainya. Yang sebelumnya telah tercipta. Berarti Mas Win, arsip tersebut tidak boleh diabaikan, memang harus kita simpan sebaik-baiknya. Nanti ketika kita memerlukan arsip itu bisa kita temukan kembali. Ya, seperti betul, itu Mas Win. Betul. Makanya dalam pengelolaan arsip itu bagaimana itu arsip itu disimpan aman dan cepat kembali ditemukan. Kan itu salah satu pengelolaan arsip yang kita itu. Baik, kita lanjutkan dulu Bang. Nah, tadi kalau kita bicara masalah pengajuan kredit, kemudian ini kan kita bicara penggunaan arsip ya Bang ya. Benar. Tadi kalau juga arsip dalam keluarga itu untuk menelisik silsilah keluarga kita, kan mungkin kita ada foto-foto yang sudah lama sekali dan dulu. Silsilah keluarga kita. Itu. Kemudian juga ternyata setelah kita amati itu di kartu keluarga itu ada unsur yang bisa menjadi silsilah keluarga kita kan Bang ya. Benar. Di sana disebutkan ibunya siapa, bapaknya siapa. Otomatis secara ke atas nanti kalau ditelusuri ketemu itu kakak-kakak itu siapa kita keturunan dari siapa yang silsilah itu. Kemudian Mas Win juga ditambahkan sepertinya yang misalnya ada yang istrinya meninggal juga itu kan ketahuan siapa daripada ibu yang bersangkutan dan siapa bapak yang bersangkutan. Ya betul. Ya. Kemudian juga Bang untuk pengurusan hak waris
kan itu juga diperlukan kan, akte Sangat kelahiran penting sekali. kakak, Iya. kemudian tadi akte kematian Iya, ya, benar. salah satunya itu. Itu adalah persyaratan Iya. yang harus dipenuhi. Betul. Kemudian untuk alat pembuktian bila terjadi sengketa seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan kita memerlukan sertifikat, Iya. hak kepemilikan, akte notaris dan sebagainya ya barangkali itu. Nah, itu kita bicara masalah penggunaan arsip kan gitu. Dalam penggunaan arsip itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau arsip tidak tersedia kan tentu sulit kita mencarinya. Makanya sebelum kita kesulitan untuk mencari, Iya. arsip perlu kita kelola dengan baik, yaitu dalam penyusunan dan penyimpanannya kan gitu ya Bang ya. Dalam penyusunan arsip, mungkin karena kita bicara masalah arsip keluarga, mungkin yang pertama arsip yang dimiliki oleh kepala keluarga, umpamanya atas nama Winarno Miseno. Kita kumpulkan dulu kita yang atas nama kita. Kepala keluarga. Dari kepala keluarga, umpamanya dari akte kelahiran, kemudian nanti SK pengangkatan dan sebagainya. Tapi sebaiknya diklasifikasikan kan Bang ya. Yang pertama untuk urusan pendidikan, yang kedua umpamanya urusan pekerjaan, kemudian yang berikutnya urusan keuangan, yang di situ nanti ada perbankan, kredit dan sebagainya kan gitu. Kalau misalnya yang dari perbankan tadi kita tidak simpan sebaik-baiknya, susah kita untuk nanti melacak bahwa kita sudah habis pinjam di bank, ternyata kita tidak bisa menyimpannya. Kemana kita harus mencarinya? Karena tidak tertata, tidak sesuai dengan pinjaman tadi. Betul. Jadi arsip ini biasanya kan diciptakan sekurang-kurangnya oleh dua pihak ya Bang ya. Iya benar. Satu yang membuat, satu yang menerima. Nah, nanti kalau di dua tempat tuh nggak bisa kan, tentu nggak bisa ditelusuri, akanlah menjadi sengketa ya Bang ya. Kalau umpamanya urusan utang piutang ya Bang ya. Berarti kan surat itu adanya masuk dan ada keluarnya Mas Win, benar nggak? Betul. Jadi makanya harus kita simpan atau kita kelola dalam penyimpanan sebaik-baiknya, yang secara kenapa kita klasifikasi tadi untuk mempermudah mencari ya tentunya. Kemudian tadi bicara masalah setelah kepala keluarga, mungkin anggota keluarga, anak istri, anak pertama, anak kedua, kemudian arsip yang secara umum dikelola oleh keluarga, umpamanya aset. Di sana nanti kita mengumpulkan lah ada sertifikat tanah, kemudian BPKB dan sebagainya kan gitu yang kita kumpulkan jadi satu berkas yang di situ khusus harta kekayaan dari keluarga tersebut. Kemudian juga untuk subjek kesehatan, umpamanya kan tadi berhubungan dengan kesehatan, umpamanya dalam keluarga itu mempunyai asuransi kesehatan. Tentu polis-polisnya dikumpulkan jadi satu. Kemudian juga barangkali mempunyai polis-polis yang lain dikumpulkanlah menjadi berkas asuransi. Berarti yang apa yang sudah disampaikan Mas Win tadi, untuk pemberkasan itu harus sesuai dengan kode klasifikasinya, misalnya untuk pendidikan, untuk yang harta-harta, begitu kan Mas Win? Ya, sebetulnya kalau di keluarga kan tidak ada ketentuan khusus mengenai klasifikasi. Cuman kita mengklasifikasikan sesuai dengan kepentingan kita masing-masing ya, karena dalam berarti tidak mengikat Mas Winnya? Mengikat ke keluarga masing-masing. Maksudnya setiap keluarga itu bagaimana cara dia untuk mengarsipkan itu, tekniknya masing-masing keluarga yang untuk menyatukan arsip-arsip tadi. Ya, saya pikir kalau pemberkasan di keluarga adalah seni ya Bang, masing-masing mempunyai seni untuk mengarsipkannya masing-masing. Umpamanya di keluarga saya ternyata lebih mudah per anggota keluarga. Keluarga lain umpamanya disatukan yang pendidikan saja. Jadi senilah mana yang terbaik, yang termudah menurut keluarga masing-masing untuk mengelola arsip tersebut. Berarti Mas, di dalam undang-undang tidak ada mengikat bahwa pemberkasan itu sesuai dengan kode klasifikasi dan sesuai dengan kaidah kearsipan, tidak mengikat Mas. Kalau kaidah kearsipan tentu diatur di sana ya Pak, karena dalam pasal 72 kalau nggak salah itu di undang-undang itu bahwa dalam peran serta masyarakat itu di sana mengandung bahwa perseorangan atau keluarga itu harus mengelola
menyimpan dan melindungi arsip yang ada kan gitu. Berarti Mas, sedikit mungkin undang-undang itu sampai ke perseorangan itu ada undang-undangnya untuk melaksanakan penyimpanan atau pemberkasannya. Iya betul Bang. Masya Allah. Jadi sekurang-kurangnya kan ini ya. Iya. Itu kalau yang penyimpanan untuk keluarga atau keperorangan, kalau mohon maaf lah, masyarakat yang biasa-biasa aja kan gitu, itu tadi. Bahkan masyarakat yang menjadi tokoh masyarakat kan akan menjadi arsip statis ya Bang ya. Sekurang-kurangnya umpamanya kalau di provinsi itu kan gubernur kan gitu, ketua DPRD, kepala dinas ya, kepala dinas yang kan arsipnya kan menjadi arsip statis. Makanya kalau nggak dikelola dari awal gimana mau jadi arsip statis kan gitu Bang ya. Sebagai memori kolektif sejarah, sebagai memori kolektif bangsa yang selevel dengan provinsi. Kan gitu. Ya lanjut Mas, silakan. Oke, baik. Itu tadi kita bicara masalah arsip keluarga yang bagaimana dikelola atau diberkaskan. Yang tidak kalah pentingnya kan cara menyimpannya ya Bang ya. Benar. Nah, di dalam arsip keluarga. Yang terpenting Mas, pada saat ini kita untuk menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, barangkali juga di luar Pekanbaru, bagaimana penyimpanan arsip keluarga yang baik. Itu yang perlu Mas Win sebagai pemateri untuk menyampaikannya, dan barangkali nanti dengan adanya kita menyampaikan materi ini, masyarakat bisa mengikuti atau mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan Mas Win. Terima kasih Mas Win. Baik. Misalnya kita kalau kebanyakan dari arsip keluarga ini kan dokumennya berupa kertas ya Bang ya. Kan ya. Gitu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada arsip foto, kemudian arsip video dan sebagainya. Nah, untuk arsip kertas kan sebaiknya untuk melindungi biar awet itu kan kita simpan di dalam folder yang mempunyai keasaman 0 ya Bang ya. Iya. Kita masukkanlah ke apa ini namanya? Ke map atau ke folder, kemudian kita simpan khusus. Sebaik-baiknya penyimpanan kalau memiliki anggaran yang cukup, kita simpan di lemari anti api ya Bang ya. Itu. Mas Win, kayaknya nih ada pertanyaan dari para peserta jelita ini, itu dari Depresi Provinsi Riau, Pak Ramli. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pemberkasan arsip keluarga dan apa saja jenis arsipnya. Nah, itu pertanyaan dari Pak Ramli. Barangkali Mas Win bisa menjelaskannya. Baik. Selamat pagi Bapak Ramli yang telah bergabung di Zoom. Di depan tadi sudah secara singkat sih sudah kami jelaskan masalah bagaimana melakukan pemberkasan arsip keluarga dan jenis apa saja arsipnya. Nah, sekurang-kurangnya di dalam arsip keluarga kan yang disimpan di arsip keluarga itu kan tadi yang saya sampaikan, masing-masing anggota keluarga menyimpan dari arsip masing-masing pribadinya. Sekurang-kurangnya yang disimpan adalah arsip yang tentang kependidikannya, kemudian kepemilikannya, kemudian arsip tentang kesehatannya, kemudian juga barangkali arsip-arsip yang berkaitan dengan penghargaan yang diterima. Nah, masalah klasifikasi dan sebagainya tentu disesuaikan dengan tadi yang saya sebutkan tadi, sesuai dengan seni dari masing-masing keluarga tersebut, apakah akan disimpan berdasarkan nama anggota keluarga masing-masing, kemudian apakah akan diberkaskan sesuai dengan yang tadi, jenis dari pendidikan, dari kepemilikan, juga mungkin dari kesehatannya. Itu barangkali Pak Ramli. Mudah-mudahan Pak Ramli puas apa yang sudah dijawab oleh pemateri Pak Winarno.
Kita lanjut. Kita lanjut tadi penyimpanan ya Bang. Tadi kita sampai sebaiknya arsip kertas kita simpan di folder atau di map. Kemudian kita masukkan ke lemari sih kalau bisa. Lemari anti api. Benar. Iya. Menyesuaikanlah nanti kita miliki. Jadi arsip tersebut juga, oh ini nanti itu ada pertanyaan yang di Zoom ya Bang ya. Ada. Ini kebetulan sampai di situ juga. Ini Jangan dilaminating. Nih, ini dari Ibu Fitria Guspita dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau, yang menanyakan bagaimana dengan arsip keluarga yang sudah terlanjur di-press atau dilaminating. Baik. Yang bisa hanya dilakukan, yang penting jangan dibuka-buka lah yang pertama. Karena kalau dibuka pasti sobek. Yang kedua, dijaga dulu. Jangan sampai dia jangan di tempat yang lembab, kemudian jangan terlalu panas, takutnya nanti menggembung atau lembab akan masuk air karena dia bocor sehingga akan merusak arsip tersebut. Jadi sekurang-kurangnya dijaga biar dia tidak terlalu panas di tempat yang terlalu panas atau lembab tentu gitu ya Bang. Iya. Karena kalau sudah terlanjur itu sama juga kata orang Indonesia itu nasi menjadi bubur, nggak mungkin jadi nasi lagi kan gitu. Itu Bu Fitri ya barangkali itu. Kemudian biasa sebutkan tadi ya dalam penyimpanan usahakan jangan dilaminating. Rupanya sudah ada yang tanya karena sudah terlanjur dilaminating. Ya. Kemudian disimpan di tempat yang lebih tinggi dari lantai. Kalau lantai 2 tidak terlalu ya maksudnya lantai bawah. Kenapa demikian? Karena ditakutkan nanti terjadi banjir, jadi arsip kita itu akan terendam, pasti rusak kalau pasti. gitu. Insya Allah. Kemudian juga selain itu juga pertanyaan ada lagi Mas Win? Nanti terjawab. Di rencana yang saya sampaikan sudah ada itu. Jadi kepada Ibu Elizabeth untuk bersabar sampai nanti materi untuk menyampaikan pembahasannya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan diusahakan kalau memiliki anggaran memiliki lemari arsip yang tahan api. Kemudian juga taruh di dekat arsip kita itu silika gel yang biasa untuk nyimpan sepatu ya. Kemudian juga kenapa demikian itu untuk mengurangi kelembapan. Ini berikutnya juga diberi kapur barus untuk menghindarkan dari serangga. Kemudian ini seperti yang ditanyakan Ibu Elizabeth Saragi ini. Usahakan arsip yang kita miliki kita backup dengan cara yang pertama memfotokopi, menggandakan, kita simpan di tempat lain. Kalau terjadi segala sesuatu yang satu tempat ini masih ada cadangan atau backupnya. Berikutnya juga kita usahakan digitalisasi dari arsip keluarga kita. Sekurang-kurangnya kita scan, kita simpan di dalam soft copy yang sekarang sudah banyak tersedia cloud ya. Kalau orang-orang yang ilmu IT itu katanya disimpan di cloud ya. Sekurang-kurangnya kalau yang saya kenal itu di Google Drive lah ya. Google Drive mudah-mudahan aman ya gitu. Kita harus menjaga dari tentu kita menjaga password kita, jangan sampai password kita tersebar sehingga nanti rupanya Google Drive kita bisa dibuka orang dan arsip kita disalahgunakan. Itu barangkali Bang Yeri ya dari penyimpanan. Kemudian juga karena kita tiap hari itu juga hampir menciptakan arsip, saya berpesan juga pada kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri, kita bijak dalam menciptakan arsip. Karena kita pagi-pagi sudah WA, usahakan di dalam WA itu berbahasa yang baik lah ya, yang baik, yang sopan, yang halus, sehingga tidak menyinggung perasaan seseorang. Karena dia sebagai arsip, kalau nanti ada yang tidak mengenakan bisa menjadi tuntutan bagi kita kan gitu. Mas Win, sebentar saya juga ingin menyampaikan atau meminta pendapat dari Mas Win. Nah, tadi sudah disampaikan Mas Win bagaimana penyimpanannya, bagaimana pengamanannya, dan apa saja alat-alat yang harus kita perlukan dalam penyimpanan tersebut.
Baik, kalau dalam keluarga ya sekurang-kurangnya kalau tadi kan pamannya ada map tadi yang kertas. Kemudian sekarang kan oh ya, tadi kan ada jangan dilaminasi ya, jangan dilaminating. Nah, sekarang kan kalau untuk menggunakan laminating itu kan di toko-toko buku itu ada plastik protektor ya Bang ya, plastik protektor. Jadi arsip-arsip kita masukkan semacam album kan dia bentuknya. Berarti tidak dilobang mesinnya. Tidak dilobang, oh iya. Sudah ada lobangnya di plastik tersebut ya. Iya betul. Saya ada yang ketinggalan Bang. Di catatan saya di itu saya mau menyampaikan juga bahwa arsip kita jangan pernah dilobangin ya, jangan dilobangin. Kenapa kalau dilobangin kan akan rusak secara fisik dan bahkan juga bakal hilang secara informasinya itu. Tidak bisa dibaca oleh pengguna. Tidak dikenali lagi. Nanti kalau akan digunakan, akal diperlukan untuk melamar pekerjaan dan sebagainya bisa diragukan kan gitu. Itu namanya arsip keluarga maksudnya. Dan juga kita di Dinas Perpustakaan Kearsipan ini kan kita ada dua, yaitu perpustakaan dan kearsipan. Nah, barangkali kepada masyarakat atau di pemirsa Jum pada hari ini kita hanya mengetahui bahwa Iqra bacalah itu kan untuk di perpustakaan. Ternyata Mas Win di dalam Al-Quran 14 abad tahun dulu arsip itu sudah diabadikan di dalam surat Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 282. Kita kan tidak tahu. Nah, pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwa arsip itu juga ada di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 282. Yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ija tadaitum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah atau berjual beli tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Berarti menuliskan itu adalah sebagai arsip, sebagai akuntabilitas atau persaksian. Kemudian supaya tidak ragu-ragu. Contoh Mas Win, saya meminjam uang dengan Mas Win 1 juta dan Mas Win memberikan cuma-cuma. Nah, ketika seminggu yang akan datang, Mas Win menagih dengan saya tidak tidak memberikan lagi uang itu karena tidak ada kesaksian tulis tadi. Nah, berarti segala sesuatu yang kita sampaikan atau kita berikan itu harus dicatat secara tertulis. Ya Mas Win? Baik. Sama seperti yang sudah kita bahas di depan tadi ya Bang. Ternyata sebelum kita membahas sebetulnya di Al-Quran sudah ada. Intinya kan gini, untuk tidak menimbulkan keraguan-raguan dan juga akuntabilitas dari apa yang kita perbuat, itu masing-masing kan harus ada arsipnya. Makanya kalau kita berhutang piutang harus dicatat, ada catatannya yang dipegang masing-masing. Jadi nanti kalau terjadi perselisihan, ini adalah ada buktinya masing-masing. Suratnya itu. Nah, ini juga barangkali ada yang perlu saya tambahkan, Bang. Mungkin dalam kita kehidupan sehari-hari, mungkin ada juga yang terjadi kontrak mengontrak, pinjam meminjam, sewa menyewa, kan ini berkaitan dengan tadi di Al-Quran tadi juga umpamanya. Jadi umpamanya saya mengontrak rumah atau mengontrak ruko umpamanya kan gitu ya. Selama sekian lama tahun, tentu ada catatannya, berapa nilainya, berapa lama. Nanti kalau kita habis bisa ada pembuktiannya. Betul kan gitu. Betul. Makanya setiap sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan Mas Win tadi, masalah dana dan sebagainya itu harus ada pembuktiannya agar akhirnya itu tidak ada persengketaan di antara yang bersangkutan tersebut. Baik. Jadi intinya ini kan dengan adanya arsip ini kan untuk memperbaiki silaturahmi ya Bang ya. Benar. Jadi tidak ada perselisihan ya. Jangan gara-gara tidak ada arsip menjadikan kita berselisih. Sebetulnya kan kalau terjadi perselisihan, kalau arsipnya ada tersedia, insya Allah semua akan beres ya. Berjalan lancar. Nah, kalau tidak ada arsip tadi kita berhutang, berarti
ada dusta di antara kita, berbohong kita dengan yang bersangkutan. Seharusnya kita harus membayar hutangnya kepada yang bersangkutan tadi. Karena tidak ada pembuktian tadi, maka ada sengketa, ada percekcokan. Maka dalam kesempatan ini kita sampaikan, arsip itu adalah merupakan peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Betul Bang, dalam bermualah semuanya diperlukan arsip. Dan itu pun juga bukan kata-kata kita, tetapi itu adalah katanya Allah. Allah yang berfirman bahwa apabila sesuatu kita berhutang atau bermuamalah, hendaklah dicatat atau ditulis, Mas Win. Iya, betul. Itu semata-mata untuk menghindarkan dari perselisihan. Iya, benar Mas Win. Dan kita juga tidak ingin perselisihan kan Mas Win? Oh iya, tentu tidak Bang. Yang karena sebaiknya silaturahmi yang harus kita jalankan. Tetap. Iya Bang. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman Zoom Literasi Jelita. Belum ada. Kita lanjut Mas Win, barangkali Mas Win bisa ada menyampaikan lagi. Baik, jadi kita kan kalau dijalankan 1 jam ya Bang. Ada beberapa waktu lagi. Jadi tentu kita berharap apa yang sudah kita bicarakan tadi itu dapat gimana ya? Dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekurang-kurangnya pengingat bagi kita sendiri Bang. Memudahkan kita pencarian arsip. Karena kita pasti masing-masing sudah mengalami bagaimana arsip itu kita perlukan, sementara di saat itu susah kita cari kan gitu. Sama juga Mas Win, kalau arsip kita tertata dengan baik, ketika kita dalam persidangan, barangkali nanti dalam persidangan itu kita bisa dikurangi tuntutan atau lepas daripada tuntutan hukum, karena dokumen-dokumen yang ada pada kita sudah tertata sesuai dengan kaidah kearsipan, Mas Win. Baik. Jadi betul Bang Eri. Iya benar. Karena kalau arsip kita tertata dengan baik, otomatis bukti-bukti semua ada ya Bang. Kalau terjadi sengketa di pengadilan, itu kita bisa buktikan dengan mudah. Makanya di dalam kehidupan bermasyarakat itu dimulai dari kita keluarga pribadi dulu untuk bagaimana menyusun kerapian arsip keluarga kita. Benar Mas Win? Betul. Jadi makanya dimulai dari dari anak-anak kita, kalau masih sekolah umpamanya TK, di TK itu mengarsipkanlah hasil karyanya dulu ya. Umpamanya ada yang pertama dari gambar yang bisanya gambar hanya garis dulu, kemudian besok bisa menggambar orang dan seterusnya. Saya pikir dari itulah penghargaan kita terhadap anak-anak kita, bahwa ini loh kalau tersimpan dengan rapi arsipnya, otomatis akan mengetahui perkembangan kemampuan dari anak-anak kita itu terdokumentasi ya Bang ya. Nah Mas Win, apa yang sudah disampaikan Mas Win tadi dari awal sampai akhir, berarti arsip mulai dari janin tadi, USG tadi, sampai daripada akte kelahiran itu adalah sebagai memori kolektif sejarah perjalanan keluarga kita Mas Win. Betul. Jadi kita ingatkan kepada peserta Zoom ini, bagaimana untuk kiat-kiat kita tadi sudah disampaikan Mas Win tadi untuk merapikan arsip-arsip keluarga kita kan Mas Win? Betul. Jadi intinya kenapa penting literasi arsip keluarga itu, karena arsip tersebut pasti kita perlukan. Seperti yang saya sudah sampaikan di depan, sekurang-kurangnya kalau mau sekolah saja kita masih memerlukan akte kelahiran, kemudian juga foto, kemudian kartu keluarga, dan juga mungkin KTP orang tua juga diperlukan ya Bang ya. Iya gitu. Benar. Mas Win, tadi kan kita berbicara tadi masalah arsip-arsip tersebut dari awal sampai akhir, dari USG sampai kematian itu merupakan arsip vital semua. Iya. Nah barangkali Mas Win bisa menjelaskan apa daripada arsip vital tersebut? Ya, arsip vital secara kenegaraan itu kan diartikan sebagai syarat dasar dalam perjalanan suatu organisasi. Kalau hilang tidak bisa tergantikan, kalau rusak tidak bisa diperbaiki. Nah, jadi karena arsip itu arsip vital, tentu sebaiknya dari awal kita jaga. Makanya ada penggandaan tadi, ada backupnya tadi ya Bang ya. Kenapa ada backup tadi? Mohon maaf Bang, lupa saya terlupa. Kenapa harus ada backup dan juga barangkali didigitalisasi, kita scan dan sebagainya.
arsip tersebut memang tidak bisa menggantikan arsip yang asli ya Pak ya. Tapi kalau terjadi kehilangan dan sebagainya, saat mengurus surat kehilangan dan sebagainya kan ada backupnya kan, kurang-kurangnya diketahui informasinya ya. Secara fisiknya pasti hilang, tapi informasinya masih tersedia yang insya Allah kalau seumpama ijazah itu yang aslinya hilang kan, dengan adanya kopiannya kita bisa telusuri lagi ke perguruan tinggi atau ke sekolah yang kita pernah kita tempuh untuk dimintakan keterangan kan bahwa itu contoh ijazah tadi adalah salah satu arsip vital, maksudnya tidak bisa tergantikan. Nah, yang hanya dapat kita perbaharui adalah surat keterangan, itu maksudnya dengan nomor keterangan ijazah tadi. Nah, bagaimana Mas Win kalau bagaimana dengan surat nikah itu, apakah yang kita terima dari KUA itu apakah yang aslinya ataukah yang duplikatnya? Barangkali juga perlu kita sampaikan kepada peserta Zoom ini untuk mengetahui surat nikah itu yang diberikan kepada kita asli atau duplikatnya. Setahu saya yang kita terima kutipan ya Pak ya. Duplikat berarti kan, yang sebetulnya bukti kita nikah itu yang ada di kantor urusan agama ya. Kalau kita agama, mohon maaf, kami agama Islam, Muslim ini, kami disimpannya di yang surat nikah itu tercatatnya kan di KUA. Barangkali kalau untuk yang beragama lain, umpamanya di surat catatan sipil. Jadi yang kita terima kan cuma kutipan ya Bang. Tapi kutipan pun kan tidak bisa diterbitkan kutipan yang baru lagi. Karena hanya itu keterangan kan tidak aja, bisa tergantikan lagi. Jadi Mas Win, kalau masalah arsip ini tidak semudah itu, banyak prosesinya, benar enggak? Betul. Jadi kalaupun kita mengurus yang sudah hilangkan pun tidak semudah itu. Harus membuktikan dulu bahwa arsip kita itu ada dulu kan ya. Jadi barangkali Mas Win, yang kita sampaikan pada hari ini berperan sangat penting dalam kehidupan kita keluarga. Bagaimana caranya untuk menyimpan arsip-arsip keluarga itu mudah kita cari dan mudah kita temukan kembali. Betul. Kuncinya kan arsip itu kita kelola itu agar arsip kita tetap aman, tersedia, kemudian cepat untuk ditemukan kembali ya Bang. Jadi semoga yang sudah kita sampaikan tadi bisa diterima dan diterapkan oleh yang hadir di dalam Zoom, dalam YouTube maupun di Instagram, dan juga barangkali nanti sudah di-upload di YouTube, barangkali nanti bisa diputar orang berapa kali dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik. Barangkali Mas Win sudah ada tuh 5 menit lagi katanya acara kita ini. Barangkali ada masukan dari Mas Win lagi, kalau enggak kita sampai di sini. Oke, barangkali closing statement ya. Closing statement. Jadi kita berharap Bang ya, masing-masing keluarga dapat menjaga arsipnya dengan baik, sehingga saat arsip-arsip diperlukan dapat cepat ditemukan kembali, sehingga tidak mengalami kerugian karena arsip tidak tersedia. Contohnya kalau ini contoh yang paling nyata, teman-teman yang mau masuk pegawai negeri bisa gagal gara-gara arsipnya nggak ada. Gitu. Jadi mulai sekarang kami berpesan, terutama berpesan pada diri kita pribadi masing-masing untuk dapat mengelola arsip diri pribadi masing-masing, sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat, tepat, dan utuh ya. Itu Bang barangkali dari saya. Baik. Para peserta Zoom, sudah sampai saatnya kita untuk berpisah. Kami informasikan kepada Bapak, Ibu-ibu, dan peserta Zoom bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah melakukan layanan enkapsulasi atau restorasi arsip keluarga, memberikan layanan gratis kepada masyarakat untuk enkapsulasi atau merestorasi perbaikan fisik arsip keluarga yang dimiliki, seperti akte kelahiran, ijazah, sertifikat, dan lain-lain, gratis Bapak Ibu. Kemudian persyaratannya, yang pertama adalah arsip keluarga dibawa langsung oleh pemiliknya
ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB. Yang kedua adalah mengisi formulir pendaftaran arsip asli tidak dalam bentuk kopi laminating. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah masing-masing keluarga maksimal 2 arsip. Itulah yang dapat kami sampaikan informasi. Kemudian informasi lebih lanjut adalah hubungi bidang akuisisi dan penyimpanan arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak-Din nomor 3 Pekanbaru. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber telah menyampaikan panjang lebar tadi. Barangkali apa yang sudah disampaikan beliau ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di keluarga, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tutup dua pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara literasi arsip keluarga membawa hikmah, membawa perubahan penyimpanan arsip keluarga. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirnya saya sebagai moderator saya tutup dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator dan narasumber kita karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami dan sangat bagus. Sungguhlah harum si daun pandan, lain pula dengan kenanga. Puluhan menit duduk di depan, semoga tema jelita ini memberi makna. Demikianlah acara Jendela Literasi dan Inspirasi kita. Saya selaku pemandu jelita yang mewakili tim jelita meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama untuk salam arsip ya. Biar kita bisa screenshot. Oke. Lagi 1 2. Kita informasikan kembali kepada peserta atau audiens dari Zoom untuk membuka kameranya untuk sama-sama kita melakukan salam arsip. Baik. Oke. Terima kasih. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu kita salam arsip. Udah. Tahan ya. 1, 2, 3. Udah, lanjut untuk yang selanjutnya. Sekali lagi kita salam arsip. Nah, oke, terima kasih. Kami minum Mas Den.